Berikut aturan petunjuk teknis baru di tahun 2021 mengenai bantuan sosial tunai yang diberikan kepada 10 juta keluarga. Siapa saja mereka dan datanya dari mana saja ya? 10 juta keluarga ini yang berhak diberikan bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial di masa pandemi COVID-19 ini. Simak terus video ini sampai akhir, jangan di-skip pada penjelasan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sahabat YouTube semua? Semoga sahabat YouTube semua diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya, dan diberikan keberkahan. Amin. Sahabat YouTube, di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai petunjuk teknis atau aturan baru dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai atau BST di tahun 2021 ini terhadap 10 juta keluarga penerima manfaat, di mana masing-masing keluarganya nanti mendapatkan Rp300.000 per bulan. Nah, siapa saja sih mereka dan datanya dari mana saja sih? Dan penyalurnya itu bagaimana pelaksanaannya? Simak terus video ini sampai akhir, dan sebelum saya melanjutkan informasi ini, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sahabat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sahabat YouTube suka dengan video ini. Sahabat YouTube, sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat YouTube semua yang menjadi subscriber Sukron Channel ini, sehingga sampai saat ini subscriber di Sukron Channel ini sudah mencapai 52.000 subscriber. Dan doakan semoga channel ini bisa cepat berkembang dan di tahun ini targetnya mencapai 100.000 subscriber. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton juga. Semoga para penonton setia Sukron Channel ini diberikan kesehatan dan diperbanyak rezekinya. Amin. Oke sahabat YouTube, kita lanjutkan informasinya, di mana Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin ini mengeluarkan keputusan atau surat keputusan ya tentang nomornya nomor 1-HK-miring-S-02.02/1/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 tahun 2021. Nah, jadi petunjuk teknis itu yang di tahun 2021 ini sudah dikeluarkan di bulan Januari mengenai pelaksanaan bantuan sosial tunai di masing-masing keluarga. Sebanyak 10 juta keluarga se-Indonesia yang mendapatkan bantuan sosial ini yang terdampak COVID-19. Nah, BST ini itu di bawah naungan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Nah, pelaksanaan bantuan sosial tunai ini, sumber data dan persyaratan KPM atau keluarga yang berhak menerima bantuan sosial ini itu dari mana saja asalnya. Nah, data atau sumber data dan persyaratan keluarga yang menerima bantuan sosial tunai ini bersumber dari 3 sumber. Yang pertama adalah data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Yang kedua adalah usulan dari pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Dan yang ketiga adalah sumber data lain. Oke, kita bahas ya satu persatu. Yang pertama adalah data KPM, BST atau bantuan sosial tunai bersumber dari DTKS. Ini asalnya kan dari Pusat Data Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, Pusdatin. Nah, DTKS ini cara daftarnya itu bisa mendaftarkan secara mandiri
melalui kelurahan atau desa, nanti ada operator SIG NG. Nah, di sana itu silakan semuanya apabila merasa masih miskin atau rentan miskin yang belum masuk data DKS, silakan mendaftar di sana secara mandiri, bawa KTP KK. Kemudian nanti berkasnya ya dikumpulkan di operator SIG NG, dan nanti sebelum dimasukkan itu harus dimusdeskan atau dimuskelkan di tingkat kelurahan atau desa. Seperti itu ya. Cara agar masuk data DTKS ada di video saya sebelumnya, itu sudah lengkap bagaimana alurnya itu. Kemudian yang kedua, usulan dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Maaf, agak batuk ya di sini. Nah, data KPM yang berasal dari pemerintah atau pemerintah kabupaten kota ini diusulkan melalui Pusdatin, Pusat Data Informasi Kesejahteraan Sosial, dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengenai kebenaran data keluarga penerima manfaat yang diusulkan sebagai keluarga penerima bantuan sosial tunai. Kita ketahui sendiri bahwa banyak ya para masyarakat yang masih rentan miskin atau miskin mungkin yang belum masuk DTKS. Maka dari itu pemerintah daerah berhak untuk mengajukan atau mengusulkan untuk mendapatkan bantuan sosial tunai, karena memang BST ini diberikan kepada keluarga yang belum mendapatkan PKH maupun bantuan pangan non tunai. Kemudian data KPM BST yang diajukan oleh Dinas Sosial daerah tersebut merupakan calon KPM BST. Persyaratannya diajukan harus merupakan keluarga miskin, tidak mampu, dan atau rentan yang tidak menerima PKH, nah, dan BPNT. Nah, seperti itu ya. Kemudian sumber data lain itu diusulkan atau berasal dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Nah, ini kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, ada lembaga kesejahteraan sosial atau organisasi masyarakat atau yang berbadan hukum seperti LSM. Ini bisa mengajukan ya untuk mendapatkan BST. Kemudian data keluarga penerima manfaat berasal dari usulan pemerintah itu diserahkan dikelola Pusdatin melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIG NG itu. Nah, kemudian data keluarga penerima ini diserahkan ke Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Syaratnya itu harus tetap dari keluarga yang miskin, tidak mampu, atau rentan, non penerima PKH maupun BPNT. Namun harus memiliki NIK. Nah, jadi ini sangat penting dan wajib NIK KTP ini ya. Jadi KTP-nya bagi yang belum mendapat atau membuat, dan juga KK itu harap segera membuatnya. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian untuk alokasi dana bantuan BST atau bantuan sosial tunai ini secara nasional sasarannya adalah 10 juta keluarga penerima manfaat. Nah, ini ya. Kemudian lokasi bantuan sosial ini merata di 34 provinsi. Jadi tidak semua orang dapat ya. Jadi kuotanya hanya 10 juta keluarga yang mendapatkan bantuan sosial tunai. Dan diberikan dengan nilai jumlah Rp300.000 per keluarga per bulan selama 4 bulan kalau di tahun ini. Nah, itu ada pidato presiden kemarin ya. Atau pernyataannya ada itu selama 4 bulan sampai bulan April saja. Nah, jadi itu ya. Kemudian pelaksana BST ini siapa saja, yakni Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten, Unit Kerja Eselon 2, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, dan pos penyalur. Nah, jadi kalau tahun ini memang di aturan petunjuk teknis yang baru ini melalui pos semua ya, untuk penyaluran bantuan sosial tunai Rp300.000. Yang tahun kemarin biasanya ada yang melalui rekening Bank Himbara. Namun di sini memang tidak disebutkan untuk Bank Himbara. Jadi kemungkinan ini banyak yang melalui, mayoritas atau semuanya melalui pos, kantor pos sebagai penyalur. Petugas posnya sebagai penyalur. Nah, cukup dimengerti ya. Mungkin yang kemarin ada yang ditransfer melalui rekening. Mungkin ya nanti saya juga kurang tahu bagaimana pengalihannya, atau mungkin masih dapat atau tidak, karena memang dari 3 sumber tadi itu
yang mendapatkan bantuan sosial tunai ini. Yang jelas masih dari keluarga miskin, rentan miskin, yang tidak mendapatkan PKH atau bantuan sosial yang lainnya seperti BPNT. Oke, sahabat YouTube, demikian informasi dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.